Assalamualaikum Pak Yunus. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih dihubungi untuk perjumpaannya ini. Semoga kita ada bermanfaat. Amin. Bagaimana kabarnya Pak Yunus? Ya, Alhamdulillah baik dan sehat-sehat. Mudah-mudahan juga Ibu Ida seperti apa adanya. Ya, juga berkah Tuhan ya, menyertai kita semua Bu. Amin. Amin. Iya Pak, jadi pada kesempatan kali ini saya di sini sebagai pengamat bertugas untuk mengamati Pak Yunus yang akan melakukan percakapan coaching dengan coach yaitu Pak Brilian. Jadi sebelum melakukan coaching kita mendiskusikan dulu rubrik penilaian yang akan kita bahas tentang percakapan coaching yang akan Bapak lakukan. Saya izin share screen ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Oke Pak, sudah terlihat Pak ya? Ya Bu, dipersilakan Bu. Baik. Di sini Bapak akan melakukan coaching dengan model Tirta. Jadi di sini ada 4 langkah. Yang pertama tujuan. Di sini Bapak menyampaikan tujuan coaching dengan pembuka dan coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Ketika Bapak bisa melakukan ini, maka Bapak di sini melakukannya dengan sangat baik. Lanjut, untuk bagian identifikasi di sini akan dikatakan sangat baik apabila pertanyaan yang Bapak ajukan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach, memberikan respon dengan lancar, potensi dan alternatif solusinya tergali. Di sini peran Bapak sebagai coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Selanjutnya langkah ketiga yaitu rencana aksi. Di sini akan sangat baik apabila Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Di sini Bapak sebagai coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu tanggung jawab. Akan sangat baik apabila Bapak sebagai coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen. Di sini coach secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Seperti itu Pak. Jadi di sini untuk penerapan langkah Tirta di sini ada 4 langkah: tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab. Dari keempat langkah di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas Pak? Ya, cukup jelas Bu. Ya, dilanjut Bu. Oke baik, terima kasih. Berarti saya stop presenting ya Pak ya? Ya. Baik Pak. Jadi tadi alur kita sudah mendiskusikan tentang alur Tirta, rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk percakapan coaching yang akan Bapak lakukan sebagai coach. Di sini ada 3 kompetensi yang mungkin harus dimiliki oleh seorang coach. Jadi di sini kompetensi inti coaching itu ada presence, ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi manakah yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching yang akan dilakukan? Iya Bu. Ini kalau saya lihat, saya amati Bu ya, untuk kompetensi coaching memang ada 3, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Kalau saya menilai, mungkin kemampuan saya ini Bu yang bisa ditingkatkan ini adalah mendengarkan secara aktif.
karena dari kompetensi-kompetensi yang ada itu kayaknya ini yang menjadi kekurangan bagi saya, karena mendengar aktif itu kadang sering di dalam sebuah dialog itu saya belum bisa menganalisa kapan kita berhenti untuk mendengar, kapan untuk bisa kita mendengar melaksanakan pembicaraan. Nah, ini kayaknya yang menjadi kekurangan saya selama ini. Itu Bu yang saya ingin kembangkan. Oke, baik Pak. Jadi di sini Bapak menyampaikan bahwa yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Mungkin bisa lebih spesifik lagi Pak, disebutkan bagian mendengarkan aktif. Tadi Bapak mungkin ada menyebutkan bahwa di bagian kapan harusnya bicara gitu, kapan saatnya tidak bicara, seperti itu kan Pak, untuk proses mendengarkan aktif. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih rinci atau detail atau spesifik di bagian mananya nih Pak yang mungkin lebih ingin dikembangkan lagi, seperti itu. Nah, itu dia Bu. Kalau menurut saya indikatornya ini yang perlu saya kembangkan ini, karena kompetensi mendengarkan aktif ini memang agak kurang. Jadi saya kepingin itu kalau dari segi aksi, misalnya pembicaraan dari seorang coach terhadap coach itu dari gestur tubuh yang ada oleh seorang coach ini kita harus memilah di situ Bu, antara kapan saatnya dia berhenti untuk untuk menjelaskan unek-uneknya, sehingga sang coach tadi ini di situ harus meningkatkan penganalisaannya untuk lebih melihat secara spesifik kapan dia ada jeda untuk mengungkapkan, dan ada semacam tanda-tanda untuk berhenti mengucapkan kalimat-kalimat. Nah, di situ kayaknya kalau yang saya amati Bu, indikator pencapaiannya ini yang perlu saya untuk tingkatkan Bu. Itu menurut saya. Oke Pak, di sini yang saya tangkap tadi bagian kompetensi yang mungkin secara spesifik ingin Bapak kembangkan adalah bagian bagaimana membaca gestur tubuh dari coach sendiri, supaya Bapak tahu kapan waktu yang pas gitu untuk memberikan pertanyaan. Apakah sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya Pak ya? Iya, iya. Oke, dan Bapak juga sudah menyampaikan bahwa di sini indikatornya adalah ketika di sini Bapak sudah berhasil menganalisis kapan saatnya mendengarkan, kapan saatnya berbicara. Seperti itu Pak ya? Iya. Oke, baik. Berarti di sini saya sudah mendapat beberapa informasi yang saya perlu observasi lebih lanjut atau butuh pengamatan lebih lanjut setelah percakapan coaching yang akan Bapak lakukan. Oke, jadi saya akan mempersilahkan Bapak untuk melakukan percakapan coaching dengan Pak Brilian. Setelah itu mungkin kita akan berbincang-bincang lagi tentang hal-hal yang tadi mungkin sudah Bapak sampaikan, seperti itu. Jadi saya izin off kamera ya Pak. Bapak bisa melakukan percakapan coaching dengan Pak Brilian. Baik Pak, iya, terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Brilian. Waalaikumsalam Pak Yunus. Ya Pak, silakan masuk. Baik Pak. Yes, terima kasih Pak sudah diberi kesempatan ini. Iya. Ini gimana? Pak. Iya, ini gimana kira-kira nih? Kita lama nggak jumpa, ini gimana kira-kira kabar-kabarnya nih Pak? Baik Pak, alhamdulillah Pak, baik Pak, alhamdulillah baik Pak. Iya. Ya ini tadi saya WA Pak Yunus ini karena
pengen cerita-cerita nih Pak. Mungkin ada Oh iya waktunya Pak. Pak. Iya Pak, silakan Pak. Silakan. Ya, gini Pak. Jadi saya ingin menceritakan ini diri saya kebetulan beberapa hari ini saya rasanya kok berat masuk ke sekolah Pak ya. Mau turun ke sekolah itu rasanya aduh berat betul, motivasinya rasanya turun sekali untuk berangkat ke sekolah. Apalagi ditambah dengan cuaca hujan Pak ya. Karena di sekolah saya itu, untuk menuju ke sekolah saya itu kita kan lewat di tengah-tengah kebun sawit itu Pak ya. Jadi jalannya jalan berlumpur yang kita lewati ketika hujan. Itu kalau kondisi seperti itu, jadi saya merasa berat mau berangkat ke sekolah itu. Nah padahal Oh iya. seperti itu Pak. Jadi gimana ya Pak ya caranya supaya ini motivasi saya tumbuh lagi seperti itu Pak. Iya Pak, berarti di sini Pak ada tujuan Pak yang ingin nanti dicapai di dalam pembicaraan. Nah kira-kira Pak ada nggak ibaratnya semacam definisi tujuan kita nanti untuk membicarakan tentang ini, karena paling tidak ada masalah di sini berarti Pak ya. Kira-kira Benar, Pak. masalahnya apa Pak ya? Benar, jadi tujuan saya tadi menghubungi Pak Yunus supaya kita bisa berbincang-bincang ini karena saya menganggap Pak Yunus ini sudah lebih berpengalaman daripada saya. Jadi saya ini ingin mendapat solusi, ingin bisa meningkatkan motivasi lagi. Jadi mungkin nanti kita dengan saling berbicara dengan Pak Yunus juga bisa mengarahkan saya seperti itu untuk mendapatkan solusi dari persoalan saya ini Pak, supaya motivasinya tetap meningkat seperti itu Pak. Oh iya Pak, berarti ya Pak ya, paling tidak ada kemungkinan ya Pak ya langkah-langkah yang bisa diambil berarti ini Pak. Nah kira-kira Pak, dari masalah yang ada selama ini menjadi unek-unek Bapak, kira-kira ada nggak hambatan-hambatan atau gangguan yang ada yang selama ini untuk meraih tujuan itu Pak, kira-kira? Tentu saja Pak. Jadi karena dengan kondisi jalan yang seperti itu Pak ya, jadi ketika saya berangkat dalam kondisi seperti itu, biasanya seringkali kan saya sampai di sekolah itu dalam kondisi kotor Pak ya. Jadi hampir bisa dikatakan setiap hujan itu pasti saya datang ke sekolah itu dengan celana penuh lumpur seperti itu. Jadi kotor, jadi rasanya juga jadi hal yang kurang mengenakan juga, karena nanti kita mengajarnya dengan celana yang kotor seperti itu Pak. Jadi itu termasuk hambatan-hambatannya juga termasuk seperti itu Pak. Iya Pak, berarti ada banyak hambatan berat Pak ya. Nah kira-kira Pak, untuk prioritas ke depannya ini untuk mengatasi hambatan dengan tantangan tadi ini supaya jangan ada kendala-kendala lagi ini, bagaimana Pak kira-kira pencapaiannya menurut Bapak? Bisa sih Pak, mungkin dengan beberapa cara ya. Mungkin saya bisa nebeng teman ya, karena ada beberapa teman saya itu yang menggunakan kendaraan roda 4 untuk berangkat. Tapi kalau saya berangkat pakai itu agak susah juga seperti itu Pak ya, agak nggak enak juga. Tapi itu bisa menjadi solusi sih sepertinya. Atau mungkin bisa juga saya membawa pakaian ganti mungkin Pak ya, karena kan sepertinya kan kalau saya ke sana itu mesti dengan pakaian yang kotor, jadi kurang berkenan lah kalau ngajar di depan anak-anak dengan pakaian yang kotor seperti itu. Kayaknya sih seperti itu Pak ya. Iya Pak, mudah-mudahan nanti bisa diatasi lah ibaratnya hambatan-hambatannya. Bagus itu Pak, berarti ada rencana ke depannya untuk
mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, kira-kira ini Pak, untuk komitmen Bapak lah ibaratnya, supaya nanti bisa dilaksanakan itu Pak, itu bagaimana kira-kira Pak? Nanti tentu saja saya bisa melaksanakan ini dalam waktu dekat ya Pak ya. Mungkin bisa besok atau 2 hari ke depan tentu saja, karena insya Allah dalam beberapa hari ke depan kan saya kan juga setiap hari ke sekolah seperti itu. Jadi bisa saya lakukan hal tadi dengan mempersiapkan pakaian ganti seperti itu bisa mulai besok seperti itu Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak ya bisa menjadi komitmen yang bagus Pak. Jadi kalau misalnya nih Pak ya, tadi sudah ada komitmen, kemudian untuk mengatasi juga gangguan juga sudah ada, berarti tanggung jawabnya nih. Nah, untuk yang selanjutnya itu langkah-langkah yang diambil bagaimana Pak? Kalau menurut Bapak? Jadi mungkin saya bisa itu ya, berbicara dengan istri ya mungkin ya, karena kan nanti kan istri yang mempersiapkan semuanya itu. Jadi saya bisa terbantu ketika berangkat ke sekolah itu dalam kondisi hujan itu dengan kondisi yang sudah disiapkan, sehingga nanti tidak menyulitkan saya dalam proses keberangkatan seperti itu Pak. Jadi nanti saya bisa mungkin minta bantuan istri saya untuk mempersiapkan hal-hal tersebut. Oh iya Pak, mudah-mudahan Pak bagus bisa direalisasi nanti. Jadi bisa memberikan ibaratnya semacam pencapaian masalah lah ibaratnya. Nah, kira-kira bagaimana Pak gambaran-gambaran situasi hatinya nih Pak, mudah dari percakapan kita ini Pak. Alhamdulillah Pak, ini saya sudah lebih plong dengan solusi yang mungkin tadi saya temukan. Jadi dengan solusi tersebut insya Allah saya akan lebih bersemangat lagi, terbangun lagi motivasi untuk berangkat ke sekolah seperti itu Pak. Terima kasih banyak loh Pak Yunus, ini bincang-bincang kita, saya sudah bisa menemukan solusinya ini. Amin. Iya Pak, makasih banyak saya dihubungi. Semoga nanti kita ke depannya juga lebih banyak berkomunikasi lah. Untuk ibaratnya memperbanyak silaturahmi, dan juga siapa tahu ada unek-unek lagi bisa disampaikan. Saya bersedia Pak, insya Allah nanti untuk kedepannya menyiapkan diri saya, sehingga bisa nanti bersama dengan Bapak membantulah ibaratnya masalah-masalah yang ada dihadapi. Iya Pak, makasih banyak Pak dihubungi atas waktunya juga. Bagi saya sangat berharga sekali nih pertemuan kita. Amin. Pak, terima kasih banyak loh Pak atas waktunya. Saya mohon undur diri dulu karena sudah banyak solusi yang sudah timbul pada percakapan kita. Terima kasih banyak Pak. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum Pak Yunus. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam Ibu. Nah, Baik, gini Pak. Bu. Iya, terima kasih Bu atas pengamatannya bagi saya sebagai coach. Memang untuk bagi saya diri pribadi, saya banyak kekurangan Bu. Jadi tidak apa-apa saya dikritisi. Bagi saya itu biar ada juga pengetahuan saya tambahan nanti ke depannya bagaimana cara untuk meningkatkan coach dalam sebuah coaching antara coach dengan coachee Bu. Nah itu kalau menurut dari pribadi saya, silakan Bu, nggak apa-apa.
Baik Pak, tadi Pak Yunus sudah melakukan percakapan coaching dengan coachee, yaitu di sini Pak Brilian. Dari hasil percakapan kita akan membahas lagi, kira-kira Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi, indikator ketercapaian ya. Sebelumnya mungkin sebelum coaching tadi sudah kita bahas, apakah sudah tercapai sesuai dengan keinginan Bapak? Dalam hal ini tadi Bapak mengatakan Bapak ingin lebih menyimak gitu, memahami gestur tubuh dari coachee Bapak, kapan Bapak mulai bicara, kapan mungkin Bapak menyimak benar-benar aktif, dan di sini meningkatkan analisa Bapak gitu. Apakah di sini sudah, menurut Bapak sudah indikatornya sudah tercapai apa belum sesuai dengan yang Bapak inginkan? Ya Pak, silakan. Nah itu dia Bu. Kalau menurut saya sih secara pribadi ya alhamdulillah cukup lah mungkin karena memang dari dulu ibaratnya, nah ini dia mungkin dari segi karakter, dari segi penampilan, sehingga saya ini orangnya kan terlalu ceria ini Bu ya. Nah di sini saya belum bisa mengurangi rasa keceriaan saya itu, karena apabila nanti orang berbicara, nah di situ kadang sering saya belum bisa menganalisa ini apakah pada saat itu dia berhenti atau tidak. Nah itu kekurangan saya Bu yang pertama. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya latihan kita ini saya bertemu dengan Pak Brilian, mungkin ada sedikit penambahan lah. Yang dari tadi skala mungkin skala ibaratnya skala 4 bisa naik jadi skala 5 atau 6. Itu kalau menurut saya Bu. Iya. Oke, baik Pak. Ya, baik Pak. Jadi menurut Bapak sudah cukup berhasil Pak ya. Jadi indikatornya di sini sudah tercapai. Oke. Setelah melakukan proses coaching tadi, saya juga mencatat beberapa hal hasil observasi saya. Di sini saya sependapat dengan apa yang Bapak katakan tadi. Jadi menurut saya untuk kompetensi mendengarkan aktif di sini Bapak sudah baik sekali. Dalam hal ini saya melihat coachee Bapak lebih banyak bicara dibanding coach. Jadi di sini seorang coach diharapkan untuk mendengarkan lebih banyak gitu kan, dan lebih sedikit berbicara. Jadi tadi yang saya tangkap pada saat proses coaching di sini coachee Bapak lebih banyak berbicara, Bapak mendengarkan. Terus selain itu saya memperhatikan proses coachingnya. Jadi di sini saya melihat Bapak juga terbebas dari asumsi, terbebas juga dari melabel, dan terbebas juga dari mengasosiasi coachee Bapak. Jadi dari sini saya melihat bahwa ada indikator yang mungkin tadi Bapak sampaikan ke saya, keberhasilan harapan Bapak itu sudah tercapai. Jadi dari hal tadi Pak, ada tidak hal lain yang mungkin ingin Bapak kembangkan lagi, kompetensi lain dalam proses coaching yang ingin Bapak kembangkan lagi, yang mungkin nanti bisa Bapak terapkan di coaching-coaching berikutnya? Kira-kira apa kompetensinya Pak yang mungkin mau Bapak tingkatkan lagi? Iya betul Bu. Ini dari ketiga ini ya mudah-mudahan lah ada selanjutnya untuk meningkat, mungkin seperti misalnya kompetensi bertanya berbobot. Pertanyaan berbobot itu saya akan meningkatkan itu. Kemudian yang kedua, kehadiran penuh. Nah, untuk kompetensi kehadiran penuh di sini paling tidak ini juga menjadi sebuah hal yang sangat penting, karena pada saat dialog saya menilai bahwa kehadiran penuh itu harus ada rasa ketulusan di sini Bu, untuk memberikan sebuah pengharapan juga kepada coachee kita, sehingga nanti benar-benar bahwa kepuasan batin lawan bicara kita itu terpenuhi.
Nah, itu yang saya mau tingkatkan, Bu. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, paling tidak saya juga di sini akan meningkatkan itu, mudah-mudahan nanti ke depannya insya Allah. Karena untuk pertanyaan berbobot ini paling tidak dari segi pertanyaan-pertanyaan itu biasanya memang kita harus menjauhi dari untuk yang memberikan solusi. Nah, itu sebenarnya di sinilah yang nanti akan ingin saya tingkatkan ke depannya. Kira-kira begitu. Ya, baik Pak. Jadi di sini Bapak untuk proses coaching berikutnya mungkin Bapak ingin mengembangkan kemampuan atau kompetensi Bapak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta kehadiran penuh. Saya harap juga kompetensi-kompetensi itu bisa segera terlatih ya Pak, karena pasti butuh latihan yang berulang-ulang. Oke Pak, terima kasih, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan mengamati proses coaching yang telah Bapak lakukan. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas Sama-sama Pak. Sampai jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.